Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya dan teman-teman, apa kabar? Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali perkenalkan, nama saya Siti Raisa Sabila yang akan memandu sesi webinar Master edisi kelima pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya yang terhormat kepada Ibu Dr. Ida Widi Arsanti SPMP selaku Kepala Pusdiktan, kemudian ada Mbak Indah Trisnawati selaku pemapar materi dari Lombok Orchid, kemudian ada juga Kak Salma Latifah dari master.co.id, dan juga di sini ada para staf Pusdiktan yang sudah berkenan hadir pada webinar, dan juga kepada Bapak Ibu audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar kali ini. Baik, kita langsung masuk ke pemaparan. Saya akan menyampaikan rundown acara pada sore hari ini. Yang pertama nanti akan ada penyampaian opening speech dari Ibu Kapusdik. Selanjutnya kita langsung ke sesi pemaparan materi dari Mbak Indah. Dan kemudian yang ketiga akan ada pemaparan dari tim master.co.id oleh Kak Salma Latifah. Baik, kita langsung menginjak acara yang pertama, yaitu pemaparan opening speech yang akan disampaikan oleh Ibu Kapusdik. Kepada beliau dipersilahkan untuk memberikan opening speech pada webinar kali ini. Halo, Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu sudah bisa bergabung. Terima kasih Ibu, sekali lagi saya ucapkan sudah mau menyempatkan waktunya. Oke, baik. Mohon maaf ini di tengah-tengah perjalanan, tapi tentu saja saya sangat senang bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Ayu, kemudian juga narasumber kita Mbak Ayu Trisnawati ya, kemudian juga rekan-rekan Mbak Indah dari Lombok Orchid sebagai narasumber juga, kemudian rekan-rekan yang lain tentu saja yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya tertarik sekali dengan judul yang akan disampaikan oleh Mbak Indah ya, yang bagaimana tentu saja melakukan strategi pemasaran soft selling begitu ya. Tentu saja ini menarik ya, karena bagi saya sendiri yang bukan pelaku pemasaran, tapi kemudian juga tertarik untuk belajar ilmu pemasaran, ini akan menjadi suatu ilmu yang baru. Dan kemudian untuk adik-adik semua, para mas friend ya, yang tentu saja harapannya sudah mulai melakukan kegiatan usaha dan kemudian juga memanfaatkan Mastor sebagai salah satu marketplace-nya, ini juga bisa mengambil manfaat terutama ketika belajar dari narasumber kita terkait dengan pemasaran soft selling. Nah, saya sendiri juga ingin nanti mendengar ya, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti secara penuh apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Apa sih bedanya antara pemasaran yang hard selling dan kemudian juga yang soft selling begitu ya. Apalagi ini dihubungkan dengan produk pertanian ya, produk pertanian yang kita tahu bahwa voluminous atau kemudian seringkali makan tempat ya, kemudian juga mudah rusak atau balki, dan kemudian juga tentu saja dipasarkan untuk kalangan-kalangan yang bermacam-macam ya. Jadi ada yang sifatnya general atau umum, di mana produk-produknya ini adalah produk kebutuhan pokok, tapi kemudian juga ada barang-barang yang kemudian bisa dikemas secara spesifik atau kemudian dipasarkan secara khusus sehingga bisa mencapai atau menggapai niche market tersendiri atau kelompok sasaran konsumen tersendiri begitu ya. Nah, harapannya ketika rekan-rekan Mas Friend yang sudah memulai usahanya, kemudian juga sudah memanfaatkan berbagai macam saluran pemasaran, baik itu saluran pemasaran
yang dilakukan secara langsung ya, menjual di pasar atau di outlet misalnya, atau kemudian juga sasaran pemasaran yang menggunakan marketplace dengan digitalisasi, ini semua dapat dicapai sesuai dengan karakter produknya, dan kemudian juga dapat memanfaatkan, mengambil margin atau nilai tambah ataupun keuntungan yang optimum dari proses pemasaran yang diambil, begitu ya. Nah, saya sangat menyarankan kepada rekan-rekan Mas Friend dan kemudian juga rekan-rekan lainnya untuk terus mengikuti ya webinar Master yang dilaksanakan setiap hari Minggu sore ya. Jadi di sela-sela waktu longgar kita, di sela-sela waktu luang kita ya, di hari Minggu sore kita sambil mendengarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan, dalam meningkatkan ya, dalam membuat usaha kita semakin baik lagi, semakin maju lagi dari semua sisi. Apakah dari sisi pemasaran, dari sisi branding, apakah kemudian dari sisi bagaimana kita cara melakukan penjualan ya. Beberapa waktu yang lalu juga ada topik terkait dengan bagaimana memberikan atau menyampaikan pesan ya, atau rebranding dari produk-produk kita kepada masyarakat, sehingga cukup menarik, kemudian cukup ada atensi dari masyarakat, dan kemudian juga kita bisa mencapai konsumen tertentu yang menjadi target kita, begitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan. Tentu saja kita sangat berharap bahwa webinar Master ini yang kemudian juga diikuti oleh aksi konkret dari rekan-rekan semua untuk bergabung ke dalam marketplace-nya Master, karena marketplace-nya Master ini memberikan kemudahan bagi kita semua untuk kemudian bisa menjual produk-produk dengan cara yang mudah, memanfaatkan digitalisasi, dan kemudian juga menggapai konsumen yang lebih besar lagi. Dan tentu saja harapannya Pusdikta sendiri punya banyak kegiatan ya, baik itu webinar, kemudian forum-forum, baik itu forum virtual maupun forum yang dilakukan secara offline ya, di mana untuk forum virtual itu ada di Young Indonesian Farmer Forum atau Outlet MIA ya, yang kemudian adik-adik bisa mengakses di yiff.pusdikta.id. Dan kemudian kalau untuk forum-forum yang sifatnya offline, dalam waktu dekat kita akan melakukan sarasehan petani milenial, sehingga tentu saja harapannya rekan-rekan semua dapat bergabung, dapat mengakses informasi-informasi yang tentu saja akan dapat berguna bagi pengembangan usaha kita, apapun itu ya. Jadi ketika memang misalnya ada satu topik yang terlewat, dapat menghubungi kita untuk kemudian bisa diminta narasumbernya atau diminta bahan-bahannya sehingga dapat dipelajari untuk kemudian bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita. Saya rasa mungkin itu ya Mbak Ayu yang saya sampaikan. Mohon maaf ini mungkin ada sedikit gangguan-gangguan karena di perjalanan, dan mudah-mudahan sukses seminarnya, dan kemudian juga tim Master dapat mendorong ya, atau dapat menggerakkan marketplace yang dilakukan ini atau sudah dibuat dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kapus Dik yang sudah menyampaikan opening speech pada kegiatan webinar kali ini. Betul sekali ya Mas Friend. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan tadi membakar semangat kita, dan kita bisa memberikan bukti konkret untuk ikut serta bergerak dalam menghidupkan lapaknya anak muda pertanian. Sekaligus juga jangan sampai kita melewatkan webinar-webinar Master yang rutin diadakan setiap minggu sore. Jadi sebelum kita memulai aktivitas di hari Senin, kita mulai di minggu sorenya dengan kegiatan yang insya Allah cukup bermanfaat. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, saya akan informasikan kepada seluruh audiens untuk jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Karena nantinya kalau lupa mengisi daftar hadir, maka tidak bisa mendapatkan e-sertifikat. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan e-sertifikat, harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Oke.
Nah, para audiens, Mas Friend semuanya, di webinar kali ini bertema mendongkrak marketing dengan teknik soft selling. Berbicara soal marketing, tentunya setiap pengusaha ingin meningkatkan salesnya, ingin meningkatkan penjualannya, terlebih di era digital yang syarat akan persaingan ini. Namun, dalam kenyataannya masih banyak wirausahawan yang masih bingung dalam menyusun strategi penjualannya harus bagaimana gitu, sehingga sulit dalam memasarkan produk-produknya. Nah, pertanyaannya adalah faktor apa saja sih yang mempengaruhi penjualan? Kemudian harus bagaimanakah langkah yang diambil untuk mendongkrak penjualan dalam memasarkan produknya? Oke, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas dan dijawab oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah seorang pakar internet marketing, mempunyai usaha dengan nama Lombok Orchid, dan tentunya sudah sangat luas marketnya. Sekaligus perlu diinformasikan Mbak Indah ini adalah seorang duta petani milenial. Nah, nanti Mbak Indah ini akan memaparkan materinya kurang lebih selama 50 menit. Kemudian kita langsung masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Nah, untuk termin ini nanti akan diberikan kesempatan untuk 3 penanya. Jadi sok mangga disiapkan pertanyaannya, disimak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Mbak Indah. Langsung saja kita sambut, di sini ada Mbak Indah. Selamat sore Mbak Indah. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Mbak Indah sudah hadir bersama kita di sini. Berarti bisa langsung saja ya Mbak ya. Untuk itu saya persilahkan kepada Mbak Indah untuk memaparkan materinya. Baik, mohon izin Bu Ida untuk menyampaikan materinya. Sebentar, saya coba share screen ya. Ya, teman-teman semuanya apa kabar sore hari ini? Saya berterima kasih banyak karena sore hari ini sudah meluangkan waktu di tengah biasanya family time ya, tapi memilih untuk belajar sebentar, kurang lebihnya 1 jam gitu. Nah, sore hari ini kita akan membawakan tema mendongkrak penjualan dengan teknik soft selling di sosial media. Bentar ya, Mbak. Oke, mohon izin teman-teman, saya disclaimer dulu bahwa di sini saya bukan coach ya, saya juga bukan mentor, karena tidak ada sertifikasi saya di sana, tetapi mudah-mudahan cara atau pengalaman saya selama ini menjalankan bisnis, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya di sini dalam mengatasi masalah, atau bahkan bisa menjadi panduan bertahan dalam bisnisnya gitu. Nah, karena waktu kita terbatas, jadi nanti silakan teman-teman save aja data yang saya bagikan ini gitu. Saya juga sangat welcome orangnya kalau seandainya habis ini mau komunikasi, mau tanya-tanya, mau belajar tentang bisnisnya, tentang soft selling-nya lebih dalam, silahkan. Saya sangat welcome gitu. Boleh di-save ya teman-teman ya. Baik, saya mau cerita sedikit aja, karena kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi di awal bisnis saya itu saya memang tanpa modal ya, karena join sama teman, kemudian zona nyaman, kemudian kejelekan saya sebagai UKM pada saat itu adalah usaha kalau mood. Jadi kalau pas lagi mood ya bisnisnya jalan, kalau nggak mood ya nggak jualan gitu ya. Nah kebetulan saya juga dulunya mental block, saya buta manajemen, kemudian saya tidak kompeten, saya tidak menguasai produk, dan saya tidak mengoptimalkan sosial media pada saat itu. Jadi usaha saya hanya berlangsung selama 5 tahun aja, kemudian menyisakan hutang yang banyak, hingga akhirnya saya berusaha pengen bangkit lagi. Nah, pada saat bangkit lagi inilah saya mencoba mengikuti pelatihan, kemudian mengikuti kompetisi-kompetisi. Nah, dari sinilah saya sadar bahwa bisnis itu butuh ilmu. Tapi sayangnya gagal adalah pintu gerbangnya. Jadi kalau bisnis nggak ngalamin kegagalan, kayaknya kok nggak apa ya, kalau bisnis nggak ngalamin kegagalan kok kayaknya nggak layak gitu ya. Jadi kayak harus ngalamin kegagalan dulu gitu ya. Karena kegagalan itu pintu gerbangnya. Cuma bedanya
ketika teman-teman mau gitu ya, belajarlah dengan orang yang udah tahu jalannya. Karena ketika udah tahu jalannya, durasi teman-teman untuk gagal itu bahkan lebih kecil atau bisa diantisipasi gitu. Dan dari sinilah saya paham bahwa sebenarnya ilmu-ilmu itu bisa didapat dari mana saja teman-teman. Bahkan ilmu-ilmu gratisan itu banyak, bisa di-download, bisa dicari di YouTube lah, dimanapun itu bisa. Cuma bedanya ketika kita mengikuti pelatihan atau kita mengikuti workshop seperti ini, webinar seperti ini, kita akan terbuka framework atau kerangka berpikirnya secara lebih efektif karena kita belajar langsung dengan orang-orang yang sudah tahu jalannya gitu. Tapi sayangnya kadang-kadang ketika gratisan itu kita cuma dikasih luar-luarnya aja gitu. Kita cuma dikasih kulit-kulitnya aja, nggak dikasih dalamnya gitu ya. Ini salah satu prestasi-prestasi saya, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Ini juga foto-foto kegiatan di kebun, aktivitas kami sehari-hari. Nah, dari foto-foto lah ini jadi teknik soft selling buat bikin copywriting atau storytelling seperti itu. Ini mengintip sedikit tentang sosial media yang sudah saya jalankan. Ini semuanya organik, teman-teman. Mulai dari TikTok-nya, ini organik, dan ini pertumbuhan mulai dari followernya ini pesat sekali, hanya dalam hitungan bulan saja. Kemudian alhamdulillahnya rata-rata selalu FYP kalau orang bilang, alhamdulillah karena sudah tahu teknik soft selling-nya gitu. Tapi juga nggak melulu FYP sih teman-teman, karena kadang-kadang ada jeda istirahat yang akhirnya bikin algoritmanya tuh mengulang dari awal lagi seperti itu. Nah, ada juga sosial media saya teman-teman yaitu Lombok Orchid IG-nya. Nah, nanti saya harapkan teman-teman bisa optimasi ya, mulai dari bio-nya, username-nya itu mudah-mudahan teman-teman bisa melengkapinya gitu. Nah, ada juga akun pribadi saya. Nah, teman-teman sesuai pengalaman saya, dulu saya terlalu nyaman bermain di bisnis branding. Karena ketika belajar branding itu kan macam-macam ya. Ada bisnis branding, personal branding. Nah, saya terlalu lama main di bisnis branding. Jadinya akun media sosial saya pribadi itu tidak saya hidupkan gitu. Karena saya pikir buat apa sih nge-share kehidupan pribadi. Tapi ternyata teman-teman hari gini orang itu justru penasaran sama ownernya, sama pemilik bisnisnya. Bagaimana bisnisnya bisa berkembang demikian pesat, pasti ada ownernya di balik itu. Nah, orang itu suka penasaran di situ. Mulai dari situlah saya sadar kemudian menghidupkan personal branding. Ketika personal brandingnya udah jalan, teman-teman, soft selling-nya, jualannya gampang banget. Bahkan saya merasa hari ini undangan saya sebagai narasumber itu salah satunya adalah pasti dari teknik soft selling yang saya lakukan. Gitu. Mudah-mudahan ya benar apa yang menjadi dugaan saya. Oke. Nah, sayangnya teman-teman kalau dengar kata viral itu kayaknya kita tuh kayak wow gitu ya, kepengen banget viral gitu. Sayangnya banyak banget orang yang terbebani teman-teman dengan overthinking, viralitas, follower, subscriber, jumlah like, jumlah viewer dalam bersosial media. Akhirnya apa teman-teman? Standar keberhasilan kita itu jadi beda gitu ya. Yang tadinya kita semangat begitu ngelihat followernya dikit, like-nya dikit, gitu kita jadi down gitu ya, kita jadi kehabisan energi, kemudian kita jadi terbebani, mudah capek, bahkan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya kita tuh bertumbuh loh, tapi kita tidak menyadari. Nah, saya sarankan teman-teman untuk menikmati prosesnya, jangan terbebani dengan penilaian orang lain, perbaiki kualitas dan juga perbaiki teknik-tekniknya gitu. Nah, teman-teman banyak sekali faktanya orang-orang yang punya keahlian, punya pengalaman, punya penawaran yang lebih keren daripada yang udah-udah, tapi karena nggak memaksimalkan lewat konten, orang lain jadi pada nggak tahu gitu ya. Karena saya sering membuat konten edukasi, akhirnya orang jadi siapa sih Indah, siapa sih Lombok Orchid, akhirnya orang jadi tahu. Padahal mungkin kalau dari sejarahnya, saya bukan ahli pertanian, bukan ahli biologi, tetapi orang justru mengintip apa saja aktivitas harian saya hingga saya bisa berjualan, hingga akhirnya bisa meningkatkan omset, justru dari soft selling inilah. Gitu. Nanti akan kita gali lebih dalam ya teman-teman ya. Teman-teman juga boleh kok menuliskan di kolom chat ya. Barangkali suara saya kurang jelas atau pengen menanyakan sesuatu, boleh silahkan. Oke, kita samain standar cara berpikir kita dulu nih. Pilar bisnis itu ada 4, teman-teman.
Nah, inilah, kita ini kadang-kadang startnya beda-beda ya. Ada yang memulai bisnisnya itu dari warisan orang tua, ada yang dari desakan ekonomi, ada juga yang dari melihat peluang gitu. Karena pilar bisnis ini ada 4 macam, ada produksi, ada pemasaran, ada penjualan, ada keuangan. Nah, kira-kira yang mana duluan ya teman-teman? Karena kita ini pasti di dalam 63 orang yang sore ini belajar, itu pasti startnya beda-beda. Nah, saran saya teman-teman, fokuslah pada pemasaran dan penjualan terlebih dahulu. Kalau seandainya teman-teman tidak bermain di sektor produksi, hindari sektor produksi dulu kalau memungkinkan ya. Karena disitulah teman-teman bisa memulainya dari affiliate, bisa menjadi reseller, atau bahkan bisa menjadi dropshipper gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah bisa berjualan, akhirnya secara alami itu rasa ingin belajarnya akan tumbuh. Akhirnya bisa bikin brand sendiri, bikin usaha sendiri gitu. Tapi saya juga tidak menyalahkan kalau saatnya teman-teman sudah terlanjur ada di produksi, tetapi bingung cara pemasarannya, penjualannya bagaimana. Nah, sebaiknya kalau seandainya teman-teman memang fokus di produksi, sebaiknya saran saya carilah admin atau konten kreator yang mampu membantu teman-teman dalam memasarkan produknya gitu, terutama bagian pemasaran dan penjualan ini gitu. Nah, kalau bagian keuangan teman-teman, saya rasa ini bagian akhir ya, karena insya Allah ketika Anda sudah memisahkan uang bisnis dengan uang jualan, atau memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis, pasti insya Allah aman. Dan Anda tahu kapan uang masuk, kapan uang keluar, insya Allah aman kalau untuk sektor keuangan ini. Nah, teman-teman, ini yang biasanya teman-teman jadi malas bikin konten, jadi malas upload, jadi malas nawarin. Karena ini teman-teman, kalau dari gambar di sini, gambar sebelah kiri dan gambar sebelah kanan jelas beda arah panahnya. Mungkin saja kita masih berada di sebelah kiri, di mana kita sebagai business owner, kita menjalankan semuanya. Kita jadi timnya, kita ngelayanin customer-nya, kemudian kita cari supplier-nya, kemudian baru kita menghasilkan uang. Ini rasanya 24 jam aja nggak akan pernah cukup ya teman-teman ya. Tetapi beda ketika Anda berada di sebelah kanan, ketika Anda menjadi seorang pemilik bisnis, Anda merekrut super tim, kemudian timnya yang akan melayani customer-nya, mencari supplier-nya, justru uang akan datang dengan sendirinya untuk teman-teman semuanya. Hingga akhirnya bisnisnya bisa naik level. Nah, teman-teman, banyak banget orang yang bilang katanya bisnis itu harus bermanfaat gitu ya. Kalau bisnisnya mau long lasting, harus bermanfaat. Tapi dengan cara apa? Kadang-kadang kita bingung. Nah, coba teman-teman fokuslah, mindset berpikirnya diubah untuk fokus bantu customer dulu. Mulainya dari mana Mbak Indah? Mulainya dari start small, grow fast gitu ya. Mulai dari apapun ilmu yang teman-teman punya, itu mulai aja dulu. Karena yang terjadi teman-teman, kita ini sering banget ikut webinar, workshop, beli e-course, saking banyaknya justru nggak ada yang dipraktekin. Mau bikin konten aja nunggu HP-nya keren dulu gitu ya. Gimana akhirnya bisa melakukan penjualan kalau akhirnya nggak bikin-bikin konten gitu ya. Nah, di sini teman-teman coba mulailah dari ilmu yang teman-teman punya dulu. Yang kecil-kecil aja dulu tapi dimulai gitu. Nah, yang kedua adalah produk yang keren itu penting teman-teman, tetapi ketika teman-teman mendengarkan maunya customer itu akan jauh lebih keren lagi. Nah, yang paling penting terakhir adalah riset customer, bukan riset kompetitor. Caranya adalah dengan one day one customer. Jadi satu hari usahakan membangun interaksi dengan customer. Kira-kira sih apa sih maunya? Dia ini siapa sih? Apa sih kebutuhannya? Cobalah melakukan riset. Karena ketika kita sudah fokus sama customer, saya yakin banget inovasi itu akan muncul. Tetapi yang terjadi sebaliknya, kadang-kadang kita fokusnya ke kompetitor. Kita mau cari ide yang keren, kita mau cari konten yang bisa di ATM gitu ya. Tapi justru malah drop karena kita fokusnya ke kompetitor yang mungkin jauh lebih besar dari kita, terus bahkan kita merasa kita nggak bertumbuh gitu. Nah, mulai hari ini cobalah teman-teman untuk rubah cara berpikirnya dengan risetnya itu ke customer. Saya yakin akan menemukan inovasi.
Ini teman-teman, sekarang udah Oktober ya, 2 bulan lagi kita udah masuk ke tahun baru 2023. Nah, kalau teman-teman cermatin dari 2021 sampai 2022 sekarang ini, itu udah beda banget. 2021 orang-orang rata-rata mencari lewat mesin pencarian Google. Tetapi di 2022 itu gameplaynya udah beda. Perilaku pasar udah berubah dan perubahannya udah cepet banget. Dan kalau teman-teman menyadari gitu ya, pengungkit keviralan itu saat ini adalah TikTok dan Reels gitu. Nah, kemudian teman-teman di era 2022 eranya live shopping ya, mulai sekarang tuh udah agak bergeser, yang dulunya mungkin kita cuma share foto, sekarang itu udah mulainya share video, dan sekarang udah mulai storytelling, banyak banget orang-orang yang kontennya itu bercerita tentang aktivitas hariannya seperti apa, tentang bagaimana membangun bisnisnya, dan lainnya itu lewat storytelling. Nah, yang harus teman-teman sadari, sekarang harus menyamakan nih mindset berpikirnya, bahwa ternyata orang-orang itu sosial media adalah tempatnya orang-orang berkumpul mencari hiburan. Jadi bukan buat jualan gitu. Rata-rata orang mencari hiburan. Jadi fokus dulu. Oke, orang tuh buka sosmed itu karena cari hiburan dulu nih gitu. Kalau dijualin pasti dia males gitu ya. Tapi sayangnya teman-teman mulainya salah nih patokannya karena berpikirnya follower, like, viewers, padahal itu bukan patokan gitu. Kalau seandainya teman-teman mau validasi, angka itu ada di rekening gitu ya, bukan pada like atau follower gitu. Nah, cuma bedanya teman-teman banyak banget orang yang suka foto, suka video, pintar foto, pintar video, tapi dia tidak bisa mengkonsep. Nah, inilah konsep is the key. Konsep ini adalah kunci. Jadi bagaimana teman-teman menata sosial medianya, menata personal brandingnya, ingin dikenal sebagai apa, agar bisa berjualan secara halus, secara soft selling, itu awalnya dari konsep dulu. Nah, konsepnya biasanya berawal dari visi misi. Saya tanya balik nih, teman-teman, apakah sudah membenarkan nih, sudah membuat visi misi bisnis? Karena nantinya ketika visi misi bisnis sudah dibuat, langkah Anda sehari-hari akan menuju ke visi misi bisnis Anda. Tapi kalau belum bikin visi misi bisnis, biasanya akan berantakan nih, mulai dari kontennya, bingung mau bikin konten apa sih, mau jualan apa hari ini, apa yang mau dijualin gitu kan. Nah, teman-teman, kalau disadari, konten adalah jembatan antara brand ke market. Brand diri kita atau produk kita, terus kemudian cara menyampaikannya ke pasar itu dengan konten. Cuma teman-teman, hari gini stop jualan barang. Apa maksudnya nih stop jualan barang? Maksudnya customer itu suka banget belanja, tapi anehnya dia nggak suka dijualin, teman-teman. Terus customer itu nggak tertarik sama barang. Kebayang nggak kalau story WA kita setiap hari kayak mesin jahit tuh, isinya foto yang tentang produk yang udah diupload aja, pagi ngupload langsung 30 biji gitu ya, foto doang gitu. Kira-kira ada nggak yang tertarik? Pasti hanya sekian persen. Tapi kalau seandainya story kita lebih bercerita, lebih menarik gitu ya, pasti akan menimbulkan ketertarikan di mata customer. Nah, customer itu biasanya tertariknya itu karena ada manfaat, ada experience, dan juga ada perasaan yang diolah di sana. Nah, kalau teman-teman seandainya brandnya tidak ada sesuatu yang bisa mudah dikenali atau keunikan, makanya siap-siap ditinggalkan. Waduh, ngeri banget ya gitu, kok siap-siap ditinggalkan gitu. Nah, terus teman-teman kenali trust transaksi. Karena bagaimana terjadi transaksi itu biasanya karena dari kenal dulu. Dari mana kenalnya? Kalau nggak saling follow, ya berarti langkahnya ada saling follow dulu dong. Kemudian dari mana bisa trust? Nah, dari story-story yang kita posting setiap hari. Karena dia sering melihat, satu hari bisa melihat 7-8 kali gitu ya. Pasti lama-lama akan trust, lama-lama akan nimbul persepsi. Produk yang sama boleh, tapi persepsinya harus unik. Teman-teman percaya nggak? Saya berbisnis anggrek sudah 12 tahun. Yang jualan anggrek itu banyak banget. Kalau kita mau bicara produk aja, bicara fitur aja, pasti nggak akan kelihatan. Tapi ketika saya merubah persepsi saya, oke, saya ingin bisnis saya ini dikenal sebagai toko bunga yang memberikan edukasi. Dari situlah
menjadi nilai pembeda antara saya dengan toko-toko bunga anggrek lainnya gitu. Dari situlah akhirnya persepsi itu muncul, akhirnya orang yakin dan percaya bahwa ketika saya membeli anggrek, nanti kalau ada apa-apa, ada rusak, nggak numbuh, ada apa, aku nanyanya ke Lombok Orchid aja, aku mau belajar ke Lombok Orchid aja gitu. Ternyata teman-teman, setelah paham polanya. Nah, teman-teman, daripada jualan barang, lebih baik jual manfaat. Contohnya itu gini, bukan nggak boleh jualan barang, tapi ubahlah kata-kata dalam kontennya ini, dalam soft sellingnya ini, misalnya nih baju. Orang kan dulu berbicaranya, wah ini baju nih batik buatan daerah ini, misalnya. Terus kemudian bicaranya adalah jahitannya rapi, terus anti luntur, misalnya kayak gitu. Jangan bicara lagi tentang produk, tapi kontennya berbicara lagi tentang wow, kalau aku pakai baju ini, pasti cowok aku pasti kesengsem deh sama aku. Misalnya contohnya kayak gitu. Jadi bicaranya manfaat. Kursi, misalnya kita bicaranya, memang kita videonya nge-shoot kursi ya, tapi penyampaiannya itu bukan nyebutin kursi lagi, tapi nyebutnya adalah tempat duduk yang nyaman buat kerja seharian, seperti itu. Kemudian sepatu juga enaknya jalan-jalan jauh tanpa rasa sakit. Jadi shoot videonya itu tentang si sepatunya, tapi tidak menyebutkan lagi si sepatunya. Tapi kita yang nonton tuh tahu, oh dia lagi jualan sepatu. Tapi cara menyampaikannya bukan lagi bicara tentang fitur, harga, produk, tapi menyampaikannya tentang experience, perasaan, dan manfaat gitu. Ini teman-teman kunci soft selling yang selama ini saya jalankan, saya cermatin, saya praktekkan kunci soft selling dalam membangun bisnis dari sosial media. Yang pertama, itu teman-teman wajib mengenali customer itu sedalam-dalamnya. Paling tidak, teman-teman melakukan riset. Apa sih kesukaan customer aku, apa sih kebutuhannya, apa sih kira-kira kebiasaannya, seperti itu teman-teman. Terus kemudian kira-kira dia siapa, terus kenapa ya, masalahnya apa gitu, maunya apa gitu. Kadang-kadang, nah disinilah kadang-kadang yang teman-teman tuh bingung, mulai mau bikin konten, mau soft selling, tapi bingung kontennya dari mana, ya cara jualannya gimana, karena ternyata masih banyak teman-teman yang nggak kenal siapa customer segmennya. Dia pikir semua produk bisa dijual dengan mudah. Semua lini, semua usia, dia pikir semua customer-nya. Bukan. Nggak bisa kita jualan ke semua orang. Kita harus bermain niche-nya, harus tahu siapanya gitu. Nah, caranya bagaimana? Misal contoh, siapa nih? Contohnya, saya ibu rumah tangga. Maunya apa misalnya contohnya, dia punya permasalahan apa, misalnya saya ibu rumah tangga yang punya anak balita yang permasalahannya adalah dia susah makan, nggak mau makan. Goalnya apa? Goalnya adalah saya kepengen anak saya bisa makan yang makannya itu menyenangkan, kemudian dia bisa gemuk, paling nggak naik berat badannya dan lainnya misalnya contohnya. Nah, disinilah teman-teman menghadirkan solusi. Nah, dari situlah ketika teman-teman mengenali customer-nya, pasti inovasi itu hadir. Kemudian yang kedua, story behind. Soft selling itu story behind. Pertama, masalah apa sih yang biasanya bisa Anda selesaikan, bisa teman-teman selesaikan. Terus gimana produknya teman-teman itu bisa jadi solusi. Terus kemudian relatable founder story. Nah, ini yang saya sebut tadi di depan. Orang-orang itu biasanya rata-rata penasaran sama pemilik bisnisnya, karena pasti pemilik bisnisnya ini pernah ngalamin pain atau rasa sakit ya dalam membangun bisnisnya. Kemudian BTS, behind the scene, jangan lupa candid. Nah, soft selling itu hadir di sana. Kemudian teman-teman jangan lupa soft selling paling empuk itu dengan cara membangun komunitas teman-teman. Komunitas ini apa? People oriented, di mana fokus kita tetap ke customer kan. Customer kita coba dibikinin grup WA, kita belajar bareng gitu. Mohon izin ini hanya contoh, di Lombok Orchid itu punya grup member WA itu ada sekitar satu grup itu sekitar 200 orangan lebih, dan itu ada sekitar 4-5 grup. Itu tujuannya apa? Untuk membangun hubungan, untuk membangun interaksi. Karena di situ saya percaya banget word of mouth, dari mulut ke mulut, informasi dari mulut ke mulut. Kemudian di komunitas itulah, di grup itulah kita bisa sharing problem teman-teman. Kemudian bisa feedback loop, bisa mendapatkan umpan balik, dan bisa membangun fans fanatik
dan juga bisa membangun loyalitas. Kalau saya boleh cerita teman-teman, bulan yang lalu saya itu justru mengalami konten saya yang tanpa mark itu dipakai untuk penipuan. Jadi konten saya dari TikTok diambil untuk penipuan, dan si penipunya ini pede banget bahkan beriklan dengan konten yang bukan punya dia gitu ya. Saya menyadari itu kesalahan saya, tetapi yang saya merasakan kedahsyatannya adalah justru saya mendapatkan informasi ini bahwa konten saya digunakan adalah justru dari member-member saya gitu, dari grup-grup yang ada di WA. Justru malah ngasih tahu bahwa Mbak ini kontennya dipakai, dan justru mereka lah yang akhirnya memblokir rame-rame si penipu ini gitu. Wow, dari situ ternyata saya merasakan, oh oke, ternyata ada loyalitas yang saya bangun dari hari ke hari untuk member-member saya ternyata gitu. Ini teman-teman, kadang-kadang rasanya percuma aja teman-teman udah bikin konten setiap hari, tapi call to action-nya nggak dimaksimalin. Call to action itu apa sih Mbak Indah? Call to action itu coba teman-teman optimasi ya username-nya ini. Nah, saya mau tanya balik nih, teman-teman udah pisahin belum akun pribadi dengan akun jualan? Sebaiknya dipisahin ya, agar terlihat profesional. Nah, ketika sudah dipisahin, jangan lupa optimasi username-nya, namanya, kemudian bio-nya, kemudian link-nya yang bisa dihubungi, kemudian rapikan highlight-nya. Kadang-kadang kita cuma story-story aja, tapi highlight-nya nggak dirapikan. Nah, padahal orang-orang itu kalau udah kepo maksimal sama kita, biasanya dia klik highlight-nya. Karena apa? Highlight ini kan berisi story ya. Story itu tempat orang-orang menjalin engagement. Beda dengan feed. Kalau feed hanya semacam katalog gitu, tapi kalau story itu tempat kita menjalin engagement. Nah, disitulah dari story ini teman-teman bisa melakukan soft selling dengan tebak-tebakan sama customernya. Kan ada tuh fitur-fiturnya di IG ya, dengan memberi tips and trick, kemudian replay and repost postingan kalau udah mereka mention kita gitu ya. Kemudian ketika mereka mereview, ngasih testimoni, jangan lupa juga di-uploadin, di-mentionin balik gitu. Nah, dari situ loyalitas customer-customernya teman-teman semuanya pasti akan muncul. Nah, jangan lupa ketika bikin konten, habis itu disuruh apa nih? Habis lihat kontennya harus ngapain? Biasanya nih, fokusnya 2 aja. Misalnya, klik link yang ada di bio ya, misalnya seperti itu. Atau silahkan like atau komen. Jadi cukup 2 perintah aja, jangan banyak-banyak. Silahkan follow, like, comment, and subscribe. Silahkan, nah nanti malah nggak jadi dilakuin. Jadi fokusnya cukup 2 aja nih, ajakannya. Nah, setelah teman-teman bikin konten, paling nggak trial error. Harus sadar dulu mindset berpikirnya bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa instan, nggak bisa instan. Jadi teman-teman harus rutin, paling tidak konsisten, sampai dengan akhirnya teman-teman bisa ketemu prime time-nya. Cuma konsisten posting dan evaluasi, akhirnya di-post, evaluasi, belajar lagi, nge-post lagi. Sampai dengan hari ini saya masih terus belajar mengoptimasi semuanya. Kayak dari TikTok, di awal-awal saya coba taruh call to action. Ternyata dari TikToknya sendiri memunculkan peraturan bahwa nggak boleh menaruh nomor HP, nggak boleh ada ajakan untuk masuk ke platform lain misalnya. Wow, ketika kita nggak tahu, tiba-tiba akun kita di-ban gitu. Nah, dari situ kita pelajari terus. Oh, ternyata harus evaluasi nih. Oke, kira-kira konten-konten yang kemarin yang mengandung call to action coba dihapus aja deh. Sekarang optimasi linknya yang di bio misalnya seperti itu. Kemudian teman-teman, ini banyak banget teman-teman yang selalu alasan bilang, aku nggak sempet Mbak bikin konten, nggak ada yang bantu aku fokus aja. Tiap hari itu aku ngurus packing lah, belum produksi lah, belum anak buahku yang lain lah, belum beli bahan lah, alasannya selalu macam-macam ya. Nah, ternyata teman-teman cobalah pilih 1 hari untuk bikin konten selama seminggu. Dalam 1 minggu itu pilih 1 hari untuk teman-teman cari ide. Yang kedua untuk nge-shoot-nya. Nah, yang ketiga setelah udah nemu nih, udah kapan punya idenya, kapan nge-shoot-nya, baru teman-teman punya hari lain untuk fokus di bisnis. Jadi sebenarnya kuncinya biar tetap bisa melakukan soft selling ya harus manajemen waktunya harus bagus gitu. Nah, post konten itu harus punya tujuan dulu.
tujuannya adalah profitable dan tahan lama, bukan hanya viral semata. Jadi mau viral nggak viral, yang penting tetap konsisten posting, yang penting nanti akan ada prime time-nya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma aja viral, tapi ternyata nggak ngedatengin income seperti itu. Nah, gimana caranya Mbak biar aku punya ide-ide yang brilian gitu ya bikin konten? Coba deh teman-teman amati, tiru, modifikasi. Kan ada waktunya tuh kapan mau cari ide. Nah, lihat explore, kemudian cari konten yang bagus. Tidak ada standar konten yang bagus itu seperti apa, itu tidak ada standarnya. Tetapi teman-teman kan akhirnya punya nih satu role model yang ketika, oke, role model aku ini nih, kira-kira kontennya bisa relate nggak ya sama produk aku? Coba dibuat, sesuaikan topik, dan yang paling penting adalah jangan kopas, jangan plak-plak. Terus ini yang saya lakukan teman-teman ketika udah mati gaya, udah kehabisan ide, aduh gimana ya caranya. Nah, kan gini nih prosesnya, dari kita posting, kemudian kasih call to action, kemudian akan nyambung kan, customer kita akan ngubungin kita ke nomor admin. Nah, dari situlah interaksi muncul kan, adminnya akan membalas komen-komennya, kemudian dari situ akan terjadi nih, satu, dia pasti nanya, Mbak, anggrekku rusak nih, layu nih, gimana caranya? Oke, masukin ke konten edukasi. Di mana di situ, di sini udah saya tulis, konten daily itu isinya apa aja, tentang unboxing. Kan ibu-ibu suka banget nih, hai guys, aku habis beli produk pemutih nih guys. Nah, itu bisa jadi konten daily. Kemudian aktivitas. Orang-orang sering sekarang bilang a day in my life ya. Kayak bilang, hari ini aku habis dari pasar, tadi ban aku bocor, kayak gitu-gitu lah. Nah, itu bisa dibikin konten juga ternyata gitu. Nggak harus jualan, tapi kontennya ibu-ibu, kontennya teman-teman adalah tentang aktivitas. Kemudian kisah orang yang terbantu sama ibu-ibu. Misalnya nih ada kan yang misalnya sharing ke kita tentang bagaimana, contoh nih misalnya sharing tentang pengalaman anggreknya. Wah Mbak, anggrek karena sarannya Mbak Indah, anggrek aku sekarang tumbuh dengan bagus. Nah ini bisa jadi konten lagi, ya kan? Kemudian rutinitas kalau di kami di kebun ada aktivitas yang hari-hari, ada timnya ngapain, mulai dari senam pagi, berdoa, kemudian mulai dari mereka melakukan aktivitas pemupukan dan lainnya seperti itu. Terus ada konten edukasi, bisa berisi tentang quotes, tips and trick, kemudian bisa tentang tutorial. Nah, tutorial menyelamatkan anggrek bulan yang busuk misalnya. Contohnya diapain dulu, dipotong, dikasih apa, seperti itu. Kemudian rekomendasi. Misalnya kita punya saran yang bagus. Ibu-ibu kalau teman-teman kalau seandainya kesusahan nyari pupuknya, teman-teman bisa hubungin ke sini ya. Nah, itu justru kita bisa jadi juga marketing orang lain gitu ya. Kita banyak kan sekarang konten-konten TikTok affiliate juga karena rekomendasi gitu. Kemudian ada juga biasanya konten dari kesalahan atau mitos. Banyak banget orang bilang, mitosnya kalau anggreknya disemutin pasti bakalan berbunga. Ini benar atau enggak ya? Nah, itu bisa jadi konten. Iya kan? Setelah begini, teman-teman kira-kira kebuka nggak pikirannya? Bahwa nggak melulu jualan aja ternyata bisa jadi konten-konten yang lain. Tentang konten hiburan. Nah, tadi ingat nggak di awal bahwa orang itu membuka sosial media tujuannya adalah mencari hiburan. Nah, bisa jadi teman-teman menggunakan konten-konten yang lagi trending, coba ada yang duet video, coba kemudian ada yang humor. Nah, lucunya di Lombok Orchid itu ada tim saya yang memang banyolanya tuh parah, jadi dia suka ngerjain tim-tim yang lain, justru jadi konten humor, justru itu yang paling dirindukan sama customer gitu. Loh, kok lama sih nggak bikin konten-konten lucu gitu? Oh, ternyata customer karena sudah merasa dekat dengan kita, akhirnya merindukan konten-konten humor ini gitu. Kemudian konten inspirasi, ada success story, ada before after, ada masalah dan solusi. Nah, ini dibuat konten. Kemudian konten marketing bisa berupa BTS, behind the scene. Teman-teman lagi nge-shoot tiba-tiba jatuh apa segala macam, itu juga bisa jadi BTS. Terus kemudian kadang-kadang misalnya kita mau masukin voice over, nggak bisa satu kali take, berulang kali salah, ini bisa jadi konten lagi. Kemudian
dari kliennya, misalnya memberikan review, testimoni, itu bisa jadi konten juga. Kemudian support sistemnya teman-teman, misalnya usaha ini rasanya nggak akan lancar kalau saya nggak dibantu sama, misalnya seperti itu. Ini bisa jadi acuan buat teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman, nah kadang-kadang kita ngerasa nggak punya waktu, nggak sempet, teman-teman bisa membuat auto text karena bisa efisien waktu. Kemudian saran saya balas chat paling atas. Kalau chatnya udah numpuk, kan gini nih, banyak banget orang yang berpikir gini, ini gimana sih akunnya viral banget, tapi balas chatnya aja slow respon, males Nah kadang-kadang ada kan yang kayak gitu. Nah usahakan kalau seandainya chat udah numpuk, justru balas chat itu yang paling atas. Kadang-kadang kita kebalik, bilangnya kita balas yang dari chat yang paling bawah ya, justru yang paling bawah itu udah pergi, gitu, udah nggak tahu kemana, tapi balasnya yang paling atas, yang pada saat itu pasti dia masih online. Nah di saat itulah kemungkinan deal pasti akan lebih besar. Kemudian teman-teman, 80% kesuksesan penjualan itu biasanya dari keberhasilan komunikasi. Ayo coba belajar untuk lebih fasih lagi, lebih ramah lagi ke customer-nya, dan sering-seringlah menyebut namanya, nama customer-nya. Kayak misalnya, halo Mbak Maya, gimana kabarnya hari ini? Dia kan lagi chat nih. Mbak Indah ada anggreknya? Kita jawabnya, iya Mbak Maya ada. Mbak Maya kira-kira butuh apa? Sering-sering sebut namanya. Nah, ternyata disitulah kemungkinan akan deal lebih banyak. Nah, yang terjadi adalah ketika nih emak-emak, ibu-ibu jualan, atau teman-teman yang belum paham trik marketing, belum paham soft selling, ada yang nanya, Mbak ada gamisnya? Dijawabnya ada. Terus langsung dikirimin 30 foto jebret. Akhirnya apa? Nggak ada satupun yang dipilih. Tapi ketika komunikasi kita bagus, coba tanya, ada Mbak Putri, kira-kira Mbak Putri suka gamis yang warna cerah atau warna gelap? Terus Mbak Putri jawab, aku suka yang warna cerah Mbak. Oke, jadi kirimin yang warna cerah aja. Jadi semakin sedikit kita menawarkan barang, semakin deal. Nah, ketika dia sudah memilih, sudah deal, baru tawarin produk yang lain. Kayak misalnya, Mbak, karena Mbak udah beli, hari ini aku juga lagi ada promo loh Mbak. Kalau seandainya Mbak beli, Mbak cukup bayar tambah 10.000 aja, misalnya kayak gitu. Ternyata jangan langsung dikasih pilihan yang banyak, kasih yang kecil dulu, baru tambahin fitur-fitur yang lain. Nah, ini yang ada kalau saya bikin auto text atau bikin flyer ya teman-teman, ini cara mengeluarkan anggrek botol kan banyak banget. Mbak aku beli anggrek botolan gimana caranya? Kalau adminnya balas kan lama ya, jadinya nggak jadi beli nanti gitu. Akhirnya dikasih flyer yang ini biar dia bisa baca. Nanti kalau ada kesulitan, itu hubungi kami ya seperti itu. Mbak mau pesan buket dong misalnya. Oh ada ibu, buketnya harga sekian. Jadi ketika dia melihat harganya, dia sudah bisa menyesuaikan. Oh Mbak aku mau pesan yang isi 3 ya kayak gitu. Terus Mbak alamatnya Lombok Orchid di mana? Kalau kita jawab Maps pakai Sherlock, kadang-kadang orang juga nggak bisa Sherlock gitu ya, nggak bisa pakai Maps. Akhirnya pakai yang seperti ini. Terus kemudian yang terbaru yang saya pelajari adalah pakai link yang pink ini teman-teman. Nah, saya coba optimasi link ini. Ketika mereka klik link ini untuk belajar, mereka akan tersambungnya kemana? Mereka gabung ke kelas belajar online kah? Mereka mau pesan anggrek kah? Atau mereka mau konsultasi anggrek? Mau join ke komunitas juga bisa? Atau mereka kesambung di website, Facebook, TikTok, IG-nya, seperti itu. Coba nanti teman-teman rapikan atau optimasi bio di sosial medianya ya. Nah, udah mau di akhir. Jadi teman-teman bukan menunggu sempurna baru memulai, tapi justru mulai dulu, nanti teman-teman akan berproses, karena ilmu itu bisa didapat dari mana aja, tetapi yang berhasil adalah orang-orang yang mempraktekkannya gitu. Jangan lupa keep kontak ya, keep kontak sama saya. Mudah-mudahan materi ini yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa membuka framework berpikir teman-teman. Itu aja Mbak Rahayu, aku serahin. Waktuku kesisa banyak atau malah justru kurang? Mbak Rahayu. Ya hadir Mbak, bisa nanti kita mungkin diskusinya kalau siap. ada banyak pertanyaan ya Mbak ya. Oke, siap. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak sudah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Siap.
karena ternyata Mbak belum dibuka juga udah ada yang bertanya ini. Masya Allah ya. Iya, Masya Allah. Oke, ada yang bilang suaranya empuk Mbak Indah. Betul. Iya. Keren banget Mbak, katanya gitu. Nah, mungkin untuk yang mau bertanya boleh langsung ditulis aja pertanyaannya di kolom chat atau misalnya mau eh, angkat tangannya dulu terus nanti kita open mic-nya ya. Boleh. Oke. Nih Mbak, ada pertanyaan pertama dari Ibu Ageng. Pertanyaannya, tadi disampaikan kita tidak bisa menjual ke semua orang. Nah, bagaimana ya Mbak caranya agar bisa menentukan target pasar yang tepat? Oke, produknya apa dulu nih? Misalnya contoh nih ya, anggrek. Anggrek itu kan nggak mungkin yang suka anak kecil kan? Berarti saya ngambil target market saya itu usia 45 sampai 55. Kenapa begitu? Kalau usia 25 sampai 35 itu rata-rata, nah jarak antara umurnya ini paling tidak 10 tahun. Misalnya gini, kalau aku ambil yang 25, rata-rata kan dia mungkin masih kuliah, baru kerja, baru pengantin baru, kebutuhannya masih banyak. Jadi beli anggreknya paling 1-2. Tapi ketika saya ambil segmen di umur 45 sampai 55, rata-rata ibu-ibu yang mungkin sudah bekerja, yang mungkin penghasilannya juga ada, entah nanti dibeliin anggrek sama anaknya, entah dari suaminya, atau bahkan dia bisa menyisihkan uang penghasilannya sendiri untuk beli anggrek gitu. Makanya tentukan target marketnya siapa dulu, mulai dari produknya apa dulu, baru difikirkan gitu. Kayak tadi yang saya ambil contoh, misalnya produknya tentang susu almond untuk ibu-ibu menyusui. Nah, kira-kira yang menyusui itu rata-rata kisaran umur berapa ya? Nah, kita bermainnya di situ aja, pertemanannya, follow-follow orangnya yang di sosial media juga orang-orang yang segitu itu aja gitu. Ibu muda, terus ibu-ibu yang punya anak macan ternak kalau dibilang ya, ibu-ibu muda punya anak seperti itu. Nah, pasti ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu bisa kok akhirnya tahu gitu. Iya, produk aku ini berarti kira-kira yang pakai produkku ini umur segini. Nah, ambillah jarak sekitar 10 tahun aja kisaran waktunya, kisaran umurnya. Seperti itu, Mbak. Oke, Mbak. Jadi yang pertama berarti tergantung produknya apa. Betul. Lalu kemudian nanti target marketnya siapa. Oke. Mungkin pertanyaan. Nah, terima kasih Mbak atas jawabannya. Sama-sama Bu Ageng. Oke Mbak. Selanjutnya mungkin sambil menunggu penanya yang berikutnya, sejujurnya ada pertanyaan dari saya sendiri gitu Mbak. Oke. Nah, boleh. Kalau tadi kan mungkin kita sudah membahas teknik soft selling kalau menggunakan sosial media. Nah, kalau untuk marketplace sendiri sebetulnya menarik karena Mbak Indah sendiri kemarin bilang justru saya belum menggunakan marketplace. Nah, mungkin kalau untuk di marketplace sendiri gitu ya Mbak, nah bagaimana sih untuk menerapkan teknik soft selling dengan platformnya itu marketplace? Oke. Kalau aku pribadi memang belum menggunakan marketplace ya gitu. Karena pertama, tadinya tuh tim aku kurang. Jadi kira-kira kalau aku masuk ke marketplace tapi operasionalnya nanti kacau, istilahnya orang udah order tapi balas chatnya lama, atau kita harus sering-sering nih ganti upload. Nah, kenapa aku belum masuk ke marketplace? Karena anggrek itu kan variasi macamnya tuh banyak banget ya, warna bunganya banyak gitu. Jadi ketika aku masuk sekarang warna kuning, mungkin nggak sampai 1 jam warna kuning itu udah habis. Nah, aku nggak siap gitu dengan resiko komplain yang gimana sih barangnya habis-habis terus yang ini. Makanya aku masih berpikir-pikir lagi, aku belum masuk ke marketplace karena belum siap ternyata gitu. Dan ternyata marketplace adalah satu dari 100 pintu rezeki ya gitu, tapi nggak masalah kok. Nah, kalau seandainya mau masuk ke marketplace, kan ada tuh fitur yang hubungi penjualnya. Nah, barangkali disitulah penjualnya harus lebih ramah atau fasih. Karena selama ini yang saya tangkap ketika di marketplace itu semacam robotik atau kaku gitu. Padahal kalau untuk sektor pertanian ya, di dunia bisnis pertanian,
kadang-kadang orang itu kan butuh nanya-nanya. Nah, barangkali di marketplace-nya bisa dihubungkan dengan nomor yang bisa dihubungi, pintunya kemana. Jadi teman-teman bisa menjalin kedekatan dengan customer-nya walaupun pintunya si marketplace ini tetapi tidak robotik gitu loh, nggak kaku banget, tapi paling nggak tinggalkan nomor yang bisa dihubungi untuk kemudian beralih gitu ya, biar lebih luas, biar akhirnya terjadi penjualan. Seperti itu sih menurut aku, Mbak. Oke. Mungkin bisa ini juga ya Mbak, kalau misalnya nanti di katalognya kayak tadi review atau bintang 5 yang dikasih kita tampilkan gitu ya. Betul. Oke. Mungkin untuk audiens yang lain kalau ada pertanyaan monggo boleh langsung. Oh, ada langsung Mbak. Kita langsung bacakan aja ya Mbak berarti. Ini ada dari Kak Hudayatur Rahman pertanyaannya. Kak izin bertanya. Saya ada planning mau buka usaha di sektor pertanian. Kira-kira bagusnya jadi reseller dulu atau produksi dulu ya? Kemudian kaitannya dengan konten yang kakak jelasin, tadi kalau jadi reseller jadi kurang kontennya. Tapi kalau produksi sendiri seperti kakak kan lebih banyak nih yang bisa dimuat untuk jadi konten. Kira-kira baiknya gimana ya Kak? Mohon sarannya. Oke, Mas Hudayatur Rahman. Kalau pemula, nah kadang-kadang nih masih muda, pemula, kalau mau bisnisnya langsung besar, butuh modal besar, kadang-kadang mikir dulu ya, bener nggak nih udah ngucur dana besar, kemudian bisnisnya nggak jalan, kalau mau sektor produksi. Nah, kalau mau belajar, coba jadi reseller dulu, affiliate dulu, coba kira-kira produk yang mau ditekunin nih, contohnya, mau bikin sektor pertanian, produk apa? Ada nggak yang di sekitarnya Mas Huda dulu? Yang di sekitarnya apa? Kira-kira kalau aku bantu jadi resellernya, istilahnya ya, Mas Huda kan nanti akan jadi resellernya. Otomatis kan apa ya? Modal untuk produksi kan kecil kan, karena reseller itu kan tanpa modal kan istilahnya. Tapi ketika Mas Rahman nantinya sudah bisa berjualan, sudah merasakan uangnya berdatangan, baru pasti akan ada proses belajar. Baru akhirnya ketika uangnya sudah berdatangan, baru akhirnya oh udah waktunya nih aku buka bisnis sendiri, udah waktunya nih aku produksi. Nah, kalau aku jadi reseller, kontennya gimana Mbak? Bisa aja, nggak masalah kok konten kita misalnya dari awal kita jujur, misalnya kayak aku coba ambil produk ini dari ini, misalnya dari petani ini, kemudian aku coba bantu pasarin. Nah, ternyata malah justru respon orang tuh kadang-kadang, aku nggak kepikiran, kok Mas Huda kepikiran ya? Nah, kadang-kadang kayak gitu. Jadi misalnya dari prosesnya Mas Huda nih, proses ke petaninya, kemudian melakukan interview, atau ngebantuin nge-shoot, atau bahkan loh si petaninya sendiri bahkan kadang-kadang nggak kepikiran untuk bikin konten di produknya. Nah, bisa jadi Mas Huda malah justru belajar banyak di sana. Pada saat ke sana, bantuin videoin produknya, bikin konten-konten yang ringan, terus bikin konten-konten yang ketika misalnya apa ya, pegawai-pegawainya di petani-petani di situnya lagi beraktivitas, bikin aja. Kadang-kadang ketika itu sudah diupload di sosial medianya Mas Huda, orang itu nggak tahu bahwa itu bukan kebun Mas Huda. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi apa ya, pasti kontennya akan luas kok. Tapi ketika kita pikirannya terbatas, ya jadinya terbatas gitu. Insya Allah luas Mas Huda. Jadi dicoba aja dulu. Kalau takut beresiko tinggi, coba jadi reseller dulu. Tapi dengan perkontenan-perkontenan yang bisa membantu soft selling tadi. Oke, mungkin ini ya Kak ya. Jadi mulai aja dulu. Betul. Nah, nanti tergantung resikonya. Betul. Mungkin kalau siap yang struggle-nya agak besar ya berarti mulai produksi sendiri. Betul. Kayak mau... tadi video yang di awal diputar, yang Mas siapa tadi ya? Duta yang masih muda pakai kacamata tadi loh Mbak. Iya. Nah itu kan juga kan dari awalnya dia videoin produk-produk pertanian yang justru ditumpuk di jalan dan lainnya. Akhirnya dia malah tahu jalannya, malah tahu celahnya. Nggak akhirnya bisa jadi besar. Seperti itu. Nah, oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Indah dan terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Huda. Selanjutnya ini ada lagi Mbak Indah nih pertanyaannya dari Kak Insani. Izin bertanya Kak, kalau belum tahu target market, belum punya produk, apakah bisa mulai ngonten? Kayak gitu. Sepertinya Kak Insani ini suka ngonten tapi mungkin
belum tahu targetnya, belum punya produk, apakah sudah bisa dimulai gitu? Oke, sukanya apa dulu? Nah, biasanya orang-orang itu berawal dari passionnya dulu. Ketika dia udah bicara apa yang dia sukai, biasanya pikirannya tuh akan kebuka lebih lebar. Nah, kesukaannya Mbak Insani apa dulu nih? Mau bikin konten apa dulu nih? Kemarin itu aku tuh justru terbantu banget loh Mbak. Pada saat aku kan kemarin ada pameran di Malang ya, ada East Java Orchid Show, bukan Malang. Nah, aku bikin kontennya, salah sebut tuh. Aku bikin kontennya adalah pameran terbesar di Malang gitu kan. Terus akhirnya orang-orang komen, Mbak, salah. Batu sekarang sudah berdiri sendiri, bukan Kota Malang. Oh, aku jadi kepikiran. Oh iya ya, akhirnya aku bikin konten kedua dengan meminta maaf. Teman-teman, maaf banget ya, aku salah penyebutan lokasi. Pameran ini ada di Batu, seperti itu. Akhirnya FYP. Nah, kadang-kadang ada juga nih member aku, sorry. Dia itu cerita, Mbak Indah, ya, aku tuh punya customer, ya, dia tuh lebih pinter. Dia rasanya juga pedagang, tapi dia suka komen di postingan aku, kok kayaknya tuh nyakitin banget ya. Dia udah pinter ngapain nanya gitu kan. Dia cerita kayak gitu. Terus aku tuh kesel Mbak, gimana aku nanggepin customer yang kayak gitu. Saya bilang gini, kenapa nggak jadi konten aja gitu. Kok malah jadi konten Mbak? Iya, karena karakternya customer itu beda-beda. Justru dengan kamu bikin konten ini, orang jadi kebuka pikirannya, oh iya, kamu sabar ya ngadepin orang macam gini, misalnya kayak gitu. Terus jangan lupa kayak semacam apa ya, kalau konten itu kan bisa juga konten tanya jawab ya. Nah, percaya atau enggak, ada namanya Randi Nugroho. Selama pandemi 2 tahun, dia justru membuka 8 perusahaan baru hanya karena apa? Dia sering membuka komen-komennya orang. Dari situlah dia menemukan permasalahannya, dia menemukan solusinya. Nah, dari situlah teman-teman, Mbak Insani juga mungkin belum kepikiran mau bikin konten apa karena belum punya produk, nggak tahu target marketnya. Awali dulu dari yang apa Mbak Insani sukai. Mulai dari misalnya nih kegiatan positif, ada in my life misalnya. Pagi ini aku olahraga guys, aku berusaha konsisten untuk 10 menit setiap hari selama 1 bulan. Kita lihat ya perubahan kita selama 1 bulan apakah berat badanku akan berkurang, misalnya kayak gitu. Itu kan bisa jadi konten walaupun belum punya produk, walaupun nggak tahu target marketnya. Konten-konten ringan-ringan aja dulu, pasti ketemu kok. Gitu Mbak. Oke Mbak, berarti mulai aja dulu lagi ya Mbak ya. Kalau nggak dimulai nggak bisa direview soalnya. Iya betul, karena memang sekarang ini itu tadi salah satu konten A Day in My Life lagi lumayan hype dan banyak penggemarnya. Betul. Baik Mbak, di sini tadi sudah ada 3 pertanyaan, berarti bonus dari saya sebagai moderator, jadi ada 4. Oke. Terima kasih ya Mbak atas pemaparan dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Mbak Indah. Berikutnya kita masuk ini Mbak, ada sesi pemberian sertifikat kepada Mbak Indah karena sudah mau menyempatkan waktunya dan sudah mau berbagi ilmu dan pengalaman. Kepada host mungkin bisa mulai di share screen. Nah, ini Mbak Indah, ini ada sertifikat dari kita untuk Mbak Indah karena sudah menjadi narasumber pada webinar kali ini. Mau kita screenshot dulu ya Mbak ya? Iya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Mbak Indah sekali lagi untuk pemaparan dan juga jawaban-jawaban yang diberikan. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya ya, untuk para Mas Friend. Di sini kita juga sudah hadir dari tim maspor.go.id, ada Kak Salma Latifah yang akan memaparkan materi yang sudah Teh Salma siapkan. Teh Salma sudah siap? Alhamdulillah udah Kak Ayu. Oke, sudah siap. Kepada Kak Salma Latifah dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ayu sebelumnya sebagai moderator. Minta tolong boleh ke host di share screen materinya. Iya, terima kasih host. Sebelumnya yang terhormat Bu Ida selaku Kepala
Pusat Pendidikan Pertanian, dan Kak Indah selaku narasumber yang bagus banget tadi materinya, jadi lumayan termotivasi ya untuk saya sendiri juga, karena kebetulan minat ya di bidang tanaman hias kayak anggrek-anggrek itu. Nah, terima kasih juga untuk tim Mastor lainnya yang sudah bergabung dan untuk rekan-rekan semuanya. Nah, selamat sore Mas Friend. Perkenalkan, nama saya Salma Tifa Pemdani, salah satu tim dari master.co.id. Nah, untuk Mas Friend yang udah sering ikut webinar, pasti udah hafal banget ya tentang Master ini apa. Pasti karena udah terlalu sering juga kita webinar ya, udah banyak banget webinar, pasti teman-teman udah sedikitnya tahulah Master itu apa. Nah, untuk teman-teman yang baru join webinar Master, nah aku mau ngejelasin sedikit nih tentang Master itu apa. Boleh di next host? Iya. Nah, bisa dilihat ya dari grafik yang disajikan di PPT. Ini ada proyeksi transaksi e-commerce tahun 2021. Nah, dilihat dari tahun 2017 sampai tahun 2021 itu selalu meningkat ya setiap tahunnya. Dalam transaksi e-commerce itu semakin meningkat karena perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang juga. Jadi semakin modern lah ya setiap tahunnya. Nah, makanya dibuatlah Master ini. Karena Master ini merupakan salah satu e-commerce juga, tapi yang berfokus pada bidang pertanian. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, iya. Master ini merupakan marketplace yang berfokus pada bisnis pertanian yang menjual produk pertanian dari hulu ke hilir. Nah, tujuan dari Master ini tuh menjadi wadah nih bagi produsen dan konsumen di bidang pertanian. Jadi untuk mempertemukan produsen dan konsumen yang berada di seluruh Indonesia. Seperti misalnya produsennya ada di Sabang, konsumennya ada di Merauke. Nah, bisa bertemu di satu ekosistem pasar pertanian, yaitu di marketplace Master ini. Next. Ya. Nah, untuk bergabung dengan Master ini banyak banget benefitnya ya. Nggak cuman yang dijelaskan di PPT ini, yang 4 ini, ada lagi benefit yang lain ya yang bisa didapatkan kalau teman-teman bergabung dengan Master. Nah, untuk yang pertama ada benefitnya itu kita pendaftarannya itu free registration. Jadi nggak ada mengut biaya apapun dan bebas untuk siapapun yang memiliki produk pertanian yang akan dijual di master.co.id. Nah, yang selanjutnya itu kita bertemu di suatu ekosistem pasar produk pertanian karena kita e-commerce yang fokus spesifik gitu di bidang pertanian. Jadi kita yang menjual produk pertaniannya itu bertemu dengan konsumen yang di bidang pertanian juga gitu. Jadi lebih banyak interaksinya ya di dalam ekosistem pasar produk pertanian ini. Nah, yang selanjutnya itu bisa diakses melalui laptop atau HP dimanapun teman-teman berada. Mau di motor, mau di mobil bisa. Mau di Sabang atau Merauke, di Aceh itu bisa banget kita akses master.co.id ini. Karena Master ini menyediakan layanan berbentuk website dan aplikasi yang bisa dibuka di laptop atau di handphone. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah lihat nih tampilan Master nih kayak apa, bisa nanti dilihat di website master.co.id dan di aplikasi Master juga. Nah, benefit yang terakhir yang ditunjukkan di PPT itu ada skema bisnis to customer. Jadi teman-teman produsen itu bisa langsung bertemu dengan konsumen secara langsung. Jadi penjualannya itu langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara apapun dengan wadahnya itu wadah e-commerce master.co.id.
Nah, ini dia ada sedikit tampilan dari website dan aplikasi Mastor. Mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi buka laptop atau buka handphone, bisa dibuka website Mastor, tinggal klik aja di Google mastor.co.id. Nanti muncul tampilannya seperti ini. Bisa dilihat-lihat juga di situ ada tentang Mastor, kapan kami berdiri, dan produk yang ada di Mastor tuh apa aja sih? Kayak toko-tokonya itu tersebar di mana aja sih? Nah, bisa dilihat di situ. Karena toko-toko di Mastor ini banyak ya, tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang dari Papua, ada yang dari Medan, dan banyak lagi. Bisa dilihat. Dan kalau misalnya mau beli juga boleh. Siapa tahu aja di sini ada produsennya, bisa nanti sekalian promosi ya. Mungkin sekian dari Mastor, lebih kurangnya mohon maaf. Nah, untuk teman-teman yang masih kepo nih, apa sih Mastor tuh? Apa sih benefitnya, atau apa sih yang sering dilakukan Mastor itu selain webinar? Nah, bisa teman-teman itu cek di website di media sosial Mastor, ada Instagramnya mastor.co.id, dan ada YouTube Mastor juga. Nggak lupa juga Mastor punya TikTok. Jadi banyak informasi-informasi yang akan di-share di Mastor melalui media sosial. Jadi untuk teman-teman jangan lupa dicek terus ya Instagram Mastornya, jangan lupa di-follow. Terus kalau postingannya jangan lupa di-like dan di-share juga ke teman-teman yang lain. Mungkin sekian presentasi dari saya selaku salah satu tim dari Mastor. Dikembalikan ke Kak Ayu selaku moderator. Terima kasih Mas Fren. Oke. Terima kasih kepada Kak Salma Latifah yang sudah memaparkan informasi tentang apa itu Mastor. Nah, hadirin Mas Fren yang berbahagia, sekarang kita masuk di sesi foto bersama terlebih dahulu ya, sebelum nanti saya akan menyampaikan kesimpulan dari webinar hari ini. Mangga yang belum on cam mungkin bisa on cam terlebih dahulu karena kita akan sesi foto bersama. Oke, baik, sudah siap ya. Saya hitung mundur untuk laman yang pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya siap. 1, 2, 3. Baik, slide yang ketiga, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita sampai di penghujung acara. Saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan pada kali ini. Yang pertama, tadi sudah disampaikan, setiap hari Minggu sore, Mastor ini selalu mengadakan webinar dan menghadirkan berbagai narasumber yang materinya penuh manfaat. Nah, tentunya sayang untuk dilewatkan. Nah, untuk kesimpulan selanjutnya, stop jualan barang, jangan hard selling, tapi cobalah soft selling. Jadi produknya boleh sama, tapi persepsinya harus unik. Unik ini karena apa? Yang pertama, customer itu suka belanja, tapi nggak suka kalau dijualin. Yang kedua, customer tidak tertarik dengan barang. Yang ketiga, customer tertarik pada manfaat, experience, dan perasaan. Jadi kenali dulu, kemudian bentuk kepercayaan. Nah, kalau customer sudah percaya dengan toko kita atau dengan produk kita, baru otomatis insya Allah transaksi bisa terlaksana atau bisa terjadi. Nah, yang ketiga tadi, mohon maaf ya, ini tiba-tiba ada suara tahu bulat lewat. Oke, yang ketiga, kalau yang ketiga ini adalah tadi Mastor ini apa? Mastor adalah marketplace yang bergerak dari hulu ke hilir, produk-produknya ada di sana. Di sana banyak sekali toko-toko ataupun seller yang menjual produk-produk pertanian.
bisa diakses baik dengan menggunakan web atau juga bisa diakses di handphone. Aplikasinya bisa di-download melalui Play Store. Nah, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah menyimak dengan antusias dari awal sampai dengan akhir jalannya webinar kali ini. Aplaus dari saya untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri sampai berjumpa di webinar Master selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ren. Terima kasih Kak Indah. Terima kasih semuanya. Nah, mungkin untuk yang masih bergabung tapi belum mengisi daftar hadir, diingatkan kembali ya, kakak-kakak semuanya, jangan lupa mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat, dan materinya juga sudah diposting di kolom chat. Karena sayang kalau sudah ikut webinar tapi lupa nanti tidak mengisi daftar hadir, maka sertifikatnya tidak bisa dikirim ke email masing-masing. Bapak dan Ibu izin di end meeting. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.